siang ini saya akan bagikan sesuatu yang sangat penting dan pasti sangat berguna buat kalian ya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yesus sebagai manusia waktu turun di bumi itu manusia 100% dan Yesus pun membutuhkan Roh Kudus. Nah, siapa kita sehingga kita tidak berjalan dengan Roh Kudus nanti akan menjadi sangat kacau ya. Kehidupan kita jika kita tidak dituntun oleh Roh Kudus akan sangat kacau dan sangat useless ya, tidak bisa digunakan oleh Tuhan dengan efektif ya. Jadi kalian membutuhkan dipenuhi oleh Roh Kudus, berjalan dituntun oleh Roh Kudus dan taat kepada firman yang adalah roh dan hidup. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah sering menjelaskan bahwa di dalam diri kita ini ada 3, tubuh, jiwa, dan roh ya. Masih ingat? Masih. Tubuh, jiwa, dan roh. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam rohnya ada Roh Kudus. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus di dalam rohnya ada Roh Kudus. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus di dalam rohnya, roh Allah itu nafas Allah itu yang di Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 ayat 7. Makanya ketika dia meninggal ya sudah binasa karena nafasnya diambil ya, nafasnya diambil. Ini bagi yang tidak percaya pada Yesus Kristus ya. Bagi yang tidak percaya pada Yesus Kristus, ketika dia meninggal, rohnya balik kepada Tuhan. Nah, yang dihakimi adalah jiwanya, karena jiwanya tidak selaras dengan firman Tuhan, yang adalah roh dan hidup, dan jiwanya juga tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah, sehingga itulah kenapa mereka binasa dengan membawa dosanya ya. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, roh kita kan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, yang menasihati kita, yang menginsyafkan kita akan dosa, ya. Sudah paham ya? Yang mengingatkan kita akan dosa, yang menghibur kita, ya. Roh Kudus ini diam di dalam roh kita. Bu, bagaimana jika saya ada Roh Kudus tapi saya jatuh bangun terus di dalam dosa? Itu yang menjadi masalah saudara. Jiwamu yang isinya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak hatimu itu tidak diselaraskan dengan firman Tuhan. Itulah kenapa kamu percaya kepada Yesus Kristus harusnya dituntun oleh Roh Kudus, tetapi karena di dalam dirimu itu ada tubuh, jiwa, dan roh, ya rohmu itu sudah nyatu dengan Roh Kudus, jiwamu yang berisi pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, kemudian sikap hati. Kalau tidak baca firman, saudara nggak akan ngerti kebenaran. Engkau nggak baca firman, engkau nggak tahu hukum Tuhan. Atau engkau baca firman tapi pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Misalnya firman berkata, mengampuni 490 kali. Artinya dalam sehari engkau harus senantiasa mengampuni, tetapi seringkali kita masih sakit hati. You mengeraskan hati, engkau mengeraskan hati untuk tidak taat. Ya, Roh Kudus sudah mengingatkan ampuni. Roh Kudus di dalam dirimu sudah mengingatkan ampuni. Jangan membalas. Kamu harus memiliki kesabaran, kamu harus memiliki penguasaan diri. Roh Kudus sudah mengingatkan kepadamu. Tetapi karena jiwamu yang berisi pikiran, perasaan, keinginan hatimu tidak engkau selaraskan dengan firman, bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan hati, penguasaan diri, ini lupa, nggak ada. Yang ada adalah engkau marah ya, marah atau bukan lupa, nggak mau tahu gitu ya, karena kadung kesenggol emosinya ya, emosimu kadung kesenggol sehingga kamu menjadi bereaksi marah. Padahal firman Tuhan berkata pemarah tidak masuk surga, tidak menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Nah kayak gini nih, tidak ada perlindungan di dalam dirimu sehingga jiwamu berontak terhadap Roh Kudus yang di dalam dirimu. Itulah kenapa
banyak anak-anak Tuhan, meskipun dia percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai sini saudara paham? Sekarang pertanyaannya, jika saya terus jatuh bangun di dalam dosa, apakah Roh Kudus itu undur dari saya? Apakah Roh Kudus itu meninggalkan saya? Saudara perhatikan di Efesus 1 ayat 13 sampai 14, coba dibaca. Efesus 1 13 sampai 14 ini kita sedang membahas Roh Kudus ya. Jadi saudara masih mengikuti saya terus ya. Oke, dibaca ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus yang di dalam dirimu ketika engkau percaya sama Yesus Kristus, Roh Kudus itu menjadi meterai bahwa kamu itu milik Allah. Jadi rohmu itu disegel dengan Roh Kudus. Roh Kudus tetap diam di dalam dirimu. Tapi ketika engkau tidak mau mentaati Roh Kudus, itu seperti engkau meng-off-kan, di-off-kan, tidak diaktifkan Roh Kudusnya. Ya. Nah, dampak dari tidak diaktifkan Roh Kudus, kamu dimasuki oleh roh-roh yang lain. Oke. Nah, ini Efesus 1 ayat 13, 14, coba 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita ini memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus di dalam diri kita ini merupakan meterai bahwa kita ini milik Allah selamanya. Oke? Jadi seharusnya orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, dia akan mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan atas hidup kita di bumi ini. Nggak usah nunggu nanti di surga. Di bumi ini, Bapa di surga sudah menyediakan semuanya yang engkau butuhkan, yaitu lewat Roh Kudus yang diam di dalammu. Karena Roh Kudus itu adalah meterai jaminan bahwa kamu milik Allah. Ketika engkau berdoa di dalam Roh, ya, engkau berdoa, Roh Kudus ini akan menyampaikan kepada Bapa di surga setiap doa-doamu. Tapi kalau engkau tidak mengaktifkan Roh Kudus atau meng-off-kan atau membuat diam Roh Kudus, dari kapan engkau mendiamkan Roh Kudus? Ketika engkau terus hidup di dalam daging. Ya. Apa sih ciri-cirinya orang yang hidup di dalam daging? Segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia putuskan, dipengaruhi oleh panca inderanya. Dia mendengar apa, dia langsung emosi. Dia melihat apa, dia langsung marah. Dia merasakan sesuatu yang tidak enak dari luar ini, mempengaruhi di jiwanya. Sehingga ia dimasuki oleh roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Ini saya mau bikin jelas dulu kenapa saudara harus berhati-hati dengan roh-roh dunia. Ya. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Nah, roh-roh dunia ini lemah dan miskin, dan kamu mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, saudara perhatikan, apa itu roh-roh dunia? Roh najis, percabulan, kemarahan, iri hati, ya, terus sakit hati, tidak bisa mengampuni, terus kemarahan, pembunuhan, itu roh-roh dunia. Kalau saudara dihinggapi oleh roh-roh dunia, saudara akan miskin dan lemah. Ya, paham ya? Kalau orang dipenuhi dengan roh percabulan, dia akan segala kelakuannya itu cabul. Kalau dia dipenuhi oleh roh kemarahan, apapun yang hal-hal kecil itu membuat dia marah, karena dia dipenuhi oleh roh kemarahan. Sampai sini saudara paham enggak? Nah, apa bedanya jika dia dipenuhi roh Tuhan?
dia dituntun untuk menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, buahnya ada, yaitu kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kebaikan, ada kelemah lembutan. Sampai sini paham ya? Jadi sekarang mari kita putuskan untuk kita ini dipenuhi Roh Tuhan saja. Setuju nggak? Setuju ya? Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Tuhan, saudara akan menghasilkan buah roh. Hidupmu dipenuhi dengan buah roh. Yang di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Coba dibaca Galatia 5. Ya, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saudara kalau dipenuhi Roh Tuhan, saudara kalau dipimpin oleh Roh Tuhan, di dalam dirimu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sabar, ada murah hati, ada kebaikan, ada kesetiaan. Terus ada apa lagi? 23. Lemah lembut. Saudara nggak keras, saudara gampang diajar. Ada penguasaan diri, saudara nggak gampang emosi, ya ada penguasaan diri. Itu kalau engkau dipenuhi oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus. Jadi sekarang kamu bisa ngecek ya dirimu sendiri ya. Kok aku pemarah? Berarti aku dipenuhi dengan roh kemarahan, roh-roh dunia masih ada di dalam diriku ya. Betul ya? Kok aku nonton pornografi terus, berarti aku dimasuki oleh roh najis, roh percabulan. Saudara, nggak mungkin Roh Kudus yang di dalam dirimu akan menuntun kamu untuk berzina, untuk menuntun kamu untuk bohong, dusta, nggak mungkin karena itu bukan buah Roh Kudus. Di sini paham? Cek dirimu sendiri, nggak usah lihat saudaranya ya. Cek dirimu sendiri, nggak usah lihat temanmu sampingmu. Oh dia dipenuhi dengan roh najis, oh dia dipenuhi dengan roh kemarahan. Nggak usah, dirimu sendiri. Nah, ketika engkau sudah selesai dengan roh-roh dunia ini, Roh Kudus akan penuh di dalam dirimu. Nah, ketika engkau penuh dengan roh Tuhan, ada banyak manfaatnya. Saudara akan dipenuhi dengan roh Allah, dengan roh keahlian, dalam pengetahuan, dalam segala pekerjaan. Engkau dipenuhi roh Tuhan. Ada roh hikmat, ada roh pengertian. Kamu ngerti dalam segala sesuatu. Orang belum ngomong, kamu udah tahu. Oh dia itu bakal ngomong kayak gini, oh bakal kejadiannya seperti ini. Ada roh pengertian, ada roh nasihat. Saudara bisa tiba-tiba menasihati orang, dan orang yang kau nasihati itu mendengarkan. Dan mereka mengikuti nasihatmu. Tentu saudara sudah memberikan nasihat yang baik karena saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Oke. Nah, ada lagi engkau akan yang namanya mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Karena waktu Yesus berada di bumi ini 100% manusia, dia butuh Roh Kudus untuk bekerja seperti yang Bapa mau. Ya. Ayatnya di mana? Markus 1 ayat 9 sampai 11. Coba perhatikan. Yesus aja butuh Roh Kudus, kok kalian tidak mengaktifkan Roh Kudus di dalam dirimu, kan aneh. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, terus 11, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus membutuhkan Roh Kudus. Kita semua juga butuh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa mau. Hidupmu di dunia ini, ketika engkau sudah diampuni, sudah ditebus, engkau harus mengerjakan agenda Bapa. Sebetulnya untuk apa sih saya hidup? Saudara harus melihat Yesus. Yesus hidup di dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Apakah saudara harus menjadi pendeta, menjadi penatua di gereja full time? Tidak harus. Pekerjaanmu sebagai apapun, engkau itu utusan Allah.
sebagai seorang pembisnis dipenuhi dengan roh Tuhan, saudara akan berbisnis dengan cara kerajaan. Jujur, bersih, tidak ada suap. Ya. Ketika saudara bekerja sebagai seorang dokter, ya, sebagai seorang dokter, saudara dipenuhi dengan roh Tuhan. Maka sebagai dokter, engkau adalah dokter yang diurapi. Ketika orang dokter-dokter yang lain nggak bisa menyembuhkan orang-orang dengan tajam gitu ya. Engkau sebagai dokter yang diurapi, pasienmu banyak. Karena mereka berkata kalau dengan dokter ini pasti langsung sembuh. Gitu. Karena ada roh Tuhan di dalam dirinya. Dia ngerti bahwa ketika dia sembari melakukan kegiatannya sebagai dokter, ada roh Tuhan di dalam dirinya, dan dia tinggal berkata, jadilah sembuh, maka sembuh. Apapun profesimu, engkau harus dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan engkau harus mengerjakan agenda Bapa lewat panggilanmu sehari-hari. Sebagai seorang guru, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang ASN, apapun. Ya, saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya mengerjakan tugas-tugas dengan efektif. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 11. Saudara masih kuat ya? Oke. Nah, ini perhatikan ya. Roh Kudus akan memberikan banyak karunia-karunia kepadamu ketika engkau meminta. Percayalah, ketika engkau minta, Tuhan akan memberikan kepadamu. Dengan catatan, saudara harus sudah mengusir semua roh-roh jahat yang ada di dalam dirimu, roh-roh dunia. Ngerti ya? Karena yang kudus tidak bisa mencampur dengan yang tidak kudus. Jadi, hari ini, ayo taruh tanganmu di kepala. Di kepala. Yuk, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini para malaikat Tuhan diaktifkan, dan mari Roh Kudus bekerjalah atas seluruh jemaat yang ada di tempat ini, dan kami memerintahkan roh-roh dunia yang lemah dan miskin keluar dari tubuh anak-anak Tuhan ini di dalam nama Yesus. Ayo, di dalam nama Yesus, keluar di dalam nama Yesus. Saudara jangan diam. Saudara jangan diam. Dalam nama Tuhan Yesus, ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku memerintahkan. Aku memerintahkan. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Yang masih ada di dalam tubuhku. Yang masih ada di dalam tubuhku. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Dari tubuhku. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Dan mulai hari ini. Dan mulai hari ini. Aku dipenuhi dengan roh Tuhan saja. Aku dipenuhi oleh roh Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 11. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh, ia mengucapkan hal yang rahasia. Jadi salah satu karunia Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau ada saudaramu yang didapat karunia bahasa roh, saudara tidak boleh berkata sesat. Ya, karena ini buah dari Roh Kudus. Ini ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah berbahasa roh. Terus, 3. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bernubuat. Ya, karunia yang lainnya adalah bernubuat. Bernubuat itu apa sih, saudara? Di dalam dirimu mengalirkan kata-kata yang berasal dari Tuhan. Dan kata-kata yang keluar dari mulutmu itu sama dengan firman Tuhan. Tidak pernah menyimpang dari firman Tuhan. Untuk memberi nasihat kepada seseorang, untuk membangun, untuk menghibur orang tersebut. Sehingga orang itu akan mendapatkan kekuatan. 4. Siapa yang berkata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat yang membangun jemaat. Terus, 1 Korintus 14, 1 Korintus 12 ya. Ini nanti kalian baca sendiri yang 1 Korintus 14 ya. Oke ya, 1 Korintus 12.
1 Korintus 12. Supaya lebih cepat. Nah, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tadi berhalanya sudah diusir ya? Ya kan? Roh-roh dunia tadi loh. Ya. Terus 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Terus? Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. 7. Tapi kepada tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Terus, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nih, ada karunia-karunia berkata-kata dengan hikmat ya. Dia itu kalau ngomong hikmatnya luar biasa. Orang tidak paham awalnya jadi paham. Ada karunia hikmat di dalam dirinya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pinter ngajar gitu ya, karena di dalam dirinya ada roh pengetahuan. Terus, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi iman itu juga merupakan karunia dari Roh Kudus. Iman timbul dari apa? Iman timbul dari mendengar firman. Ya, firman yang kau dengar membuat ada iman. Nah, ketika kamu dengar firman, di dalam dirimu ada Roh Kudus, maka timbul iman, kamu percaya. Nah, ini bagian dari karunia Roh Kudus. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya. Kepada yang lain Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, ayat 11 ya, tadi udah ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, waktu engkau sudah mengeluarkan roh-roh dunia tadi, engkau sudah berkata kepada roh-roh cabul, roh-roh zina, roh-roh pembunuh, roh narkoba, roh nipu, roh hutang-hutang keluar dari tubuhmu, dan engkau mengundang Roh Kudus diam di dalam aku. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Terus kemudian saudara melatih setiap hari, percaya pada setiap firman Tuhan yang kau baca setiap hari. Ada perenungan firman Tuhan setiap hari, mengubah jiwamu. Pikiranmu sepakat dengan firman Tuhan. Maka ketika engkau minta Tuhan berikan aku karunia roh, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Oke, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Saudara masih bisa dengar suara saya? Untuk apa karunia-karunia itu? Kenapa aku harus minta karunia-karunia itu? Saudara kalau dipenuhi dengan roh Tuhan, saudara seperti diperlengkapi dari ruang tahta, dari ruang hadirat Tuhan, dipenuhi roh Tuhan sehingga engkau adalah manusia yang di atas rata-rata. Atau Alkitab mengatakan dia manusia Allah. Atau kalau di dalam kitab Daniel, raja-raja itu berkata, oh Daniel itu memiliki roh dewa-dewa. Karena dia bisa mentafsirkan mimpi, dia bisa mengerti segala sesuatu. Saudara menjadi pandai, cerdas, penuh hikmat. Ya, di atas rata-rata. Amen. Mau seperti itu? Mau dipenuhi roh Tuhan? Roh dunia yang kamu pelihara selama ini membuat kamu miskin dan lemah. Ya.
roh dunia yang engkau simpan di dalam tubuhmu selama ini, roh najis, roh marah, ya, kemudian roh apa lagi? Iri hati, itu membuat engkau itu miskin dan lemah. Coba dibaca Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang, aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi ini saudara sudah bisa membedakan, kenapa kok aku miskin ya, lemah, miskin dan lemah. Kenapa kok aku miskin dan lemah? Oh, berarti aku masih dikuasai oleh roh-roh kemalasan, roh-roh iri hati, roh-roh sakit hati, roh-roh tidak bisa mengampuni, cabul, jorok, dusta, yang di Galatia 4, Galatia 5 ayat 19 itu. Makanya sifatnya iblis itu kan mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya miskin, lemah. Ya, miskin, lemah. Tapi kalau engkau dipenuhi oleh roh Tuhan, kalau engkau membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidupmu akan limpah. Oke. Nah, sekarang coba diperhatikan di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikian kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karena itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Terus, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saudara boleh minta karunia-karunia ini ya. Catat ayat-ayatnya. Terus itu ada banyak karunia-karunia. Saudara bisa minta ayat itu. Bagaimana memintanya? Baca ayat itu. Dan kemudian Tuhan, aku juga mau punya karunia-karunia menasihati, punya karunia melayani, punya karunia mengajar, punya karunia membagi-bagikan. Kalau saudara tidak punya karunia melayani, saudara melayani sambil bersungut-sungut. Saudara melayani pengen ditepuk tangan nih, kalau nggak ada yang tepuk tangan, saudara marah, tersinggung. Kenapa kok nggak ada yang respon kan gitu? Tapi kalau engkau memiliki karunia melayani, mau ditepuk tangani, mau saudara dianggap dan tidak dianggap saudara biasa saja. Karena memang hatimu itu melayani. Ya, karunia mengajar. Orang lain tuh nggak bisa ngajar dengan baik ya, tapi kamu bisa ngajar dengan baik, itu karunia. Terus 8. Bagaimana supaya aku punya karunia-karunia itu? Ayat itu engkau baca, engkau doakan jadi di dalam dirimu. Amin. Ayat 8, karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ini saudara lihat ayat ini. Ada orang yang suka membagi-bagikan, ada orang yang pelit, medit. Tahu ya? Ada orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Karena memang dia tidak punya karunia untuk membagi-bagikan. Tapi sebetulnya kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus, di dalam dirinya ada kemurahan hati. Betul enggak? Ya. Hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Terus? Sudah ya, cukup. Nah, sekarang saya mau close dengan ayat ini.
Keluaran 31 ayat 3. Keluaran 31 ayat 3. Ini saudara yang sudah gelisah, aduh panas ini ya, kapan selesainya khotbahnya. Sebentar lagi kita selesai. Dari ayat 2 mungkin ya. Mungkin dari ayat 2 apa dari ayat 1. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Nah, ini bisa kau ganti dengan namamu. Yang telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi roh Allah itu memberikan kepadamu keahlian. Saudara keluar dari lapas nanti, dengerin saya ya. Coba perhatikan yang di belakang-belakang. Keluar dari lapas, saudara nol, nggak punya apa-apa. Tapi ketika engkau mengizinkan roh Allah bekerja di dalam dirimu, kamu minta roh ini diam di dalam. Tuhan, aku sudah selesai dengan roh najis, jorok, porno, cabul. Tuhan, aku sudah selesai dengan roh-roh nipu, narkoba. Aku sudah selesai dengan roh-roh mamon, ke uang. Aku mikir uang terus. Aku sekarang mau mikir firman. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Tuhanku adalah Tuhan, bukan uang. Oh Tuhan, aku sudah selesai dengan roh-roh dunia. Dan hari ini penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Dan aku minta roh keahlian. Aku minta roh pengertian. Aku minta roh pengetahuan. Supaya aku bisa pandai, cerdas melakukan segala pekerjaanku. Berarti saudara keluar dari lapas, saudara bukan nol lagi. Tapi dipenuhi dengan roh Tuhan. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian begini. Dia ada seorang bapak-bapak usia 65 ya, 65. Dia kena kasus narkoba dan kemudian 6 tahun yang lalu dia masuk penjara. Ya, dia masuk penjara. Nah, ketika di dalam penjara ini, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, dia catat, dia ngerti, kemudian tentang doa deklarasi, tentang mengubah pikiran, mindset, dan mengubah hati. Dia pahami, dia sungguh-sungguh. Begitu dia keluar, dia cuma ngomong kayak gini, Tuhan terima kasih bahwa Engkau membuat aku ini sangat berharga. Mungkin orang lain menganggap aku ini sampah karena aku bekas ex-narapidana. Tapi Tuhan, aku percaya bahwa di mataku, di matamu, aku ini berharga. Aku ini mulia. Engkau mengasihi aku. Engkau memenuhi aku dengan roh. Aku akan pandai, cerdas, aku akan diberkati karena aku baik-baik mendengarkan suaramu. Aku mau taat dan di dalam ketaatan itu ada berkat. Dia terus-menerus deklarasikan itu. Ketika aku keluar dari penjara nanti aku mendapatkan pekerjaan Tuhan. Aku bisa punya mobil, aku bisa punya motor, aku bisa punya rumah, aku bisa punya segalanya. Sebab Engkau menyertai aku. Saudara perhatikan, waktu dia keluar, nggak butuh lama untuk dia dapat kerjaan. Dan dia dapat pekerjaan. Dan setelah dia bekerja itu dia sebagai manajer. Ya, dia diangkat menjadi manajer dalam waktu singkat. Sebagai manajer dalam sebuah perusahaan pabrik. Pabriknya memberikan mobil. Pabriknya memberikan fasilitas rumah. Dia tidak melihat masa lalu. Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Mengucapkannya, mendeklarasikannya. Dan berdoa memenuhi hidupnya dengan roh Tuhan. Ini ada nyata loh. Saudara, hidupmu itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan kau sia-siakan dan kau berkata, aduh aku ini bagaimana, aku ini nggak punya apa-apa, salah. Ketika kamu nggak punya apa-apa, ketika kamu mengizinkan roh dunia itu menguasaimu, kamu jadi lemah dan miskin. Tapi ketika engkau mengusir roh dunia itu dan memenuhi dirimu dengan roh Tuhan, engkau akan menjadi anak-anak Allah sepanjang hidupmu di bumi ini. Dipenuhi dengan penyediaan yang dari Tuhan,
Engkau dipenuhi dengan roh keahlian, keterampilan, kecerdasan, penuh hikmat. Engkau menjadi seorang yang suka menasehati. Engkau menjadi seorang yang mengambil keputusan dengan presisi dan akurat sebab roh Tuhan ada padamu. Engkau tidak salah mengambil keputusan sehingga ada hutang yang besar. Engkau ngerti bahwa di dalam dirimu ada roh Tuhan. Engkau selalu bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku mau bikin ini bagaimana? Tuhan, aku mau bikin ini bagaimana? Firman berkata seperti apa? Hidupmu kau selaraskan dengan firman, maka engkau akan menjadi orang-orang yang ajaib, manusia Allah yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Amin. Percaya? Saya. Bangkit berdiri. Nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Yang terakhir, Roh Kudus, kau ada di sini. Nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Oke, itu saya dulu. Saudara, di sekelilingmu sudah ada para malaikat Tuhan. Masing-masing orang itu ada malaikat pelindung. Dan hari ini saya akan berdoa, minta sama Bapa di surga, supaya roh-roh dunia yang masih mengikatmu, engkau masih dikuasai oleh roh-roh dunia, ini malaikat membuangnya. Sepakat enggak ya? Sepakat? Oke, sepakat ya. Hari ini
Saya sudah mulai melihat ini banyak malaikat Tuhan yang akan membebaskan saudara dari roh-roh dunia. Dan Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita, dan saudara akan dijamah, dilawat oleh Roh Kudus. Dan ketika engkau sudah dibersihkan dari roh-roh dunia, saudara mulai mempercayai setiap firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan itu jadi di dalam dirimu, dan Yesaya 11 ayat 2 terjadi di dalam hidupmu. Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padamu, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, ada malaikat pelindung dan ada malaikat yang membawa buku catatan. Nih, saya kasih lihat ya. Saudara mungkin nggak bisa lihat. Nih, ada malaikat-malaikat yang sedang membawa catatan. Saya sedang mengucapkan firman Tuhan, dan malaikat itu mencatat dan akan menyampaikan kepada Bapa di surga. Bagi saudara yang mempercayai, engkau mempercayai apa yang terjadi hari ini, bahwa engkau sudah dibebaskan dari roh-roh dunia, dan engkau mulai mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Engkau mulai berjalan dengan Roh Kudus. Engkau dijadikan ciptaan yang baru, manusia yang baru. Keluar dari lapas ini, saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku sepakat dengan kerajaan surga, dengan kerajaan Allah. Aku sepakat dengan ruang tahta. Para malaikat Tuhan, bergeraklah, lepaskan jemaatmu dari semua roh-roh dunia. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan, lepaskan, bebaskan aku. Lepaskan, bebaskan aku Dari roh-roh dunia. dari roh-roh dunia. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai Dengan ikatan roh-roh dunia. dengan ikatan roh dunia. Hari ini aku perintahkan keluar dari tubuhku. Hari ini aku perintahkan keluar dari tubuhku. Yes, keluar semuanya di dalam nama Yesus. Keluar semuanya. Oh, para malaikat Tuhan, terus lepaskan, lepas. Dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus kuasai kami. Roh Kudus kuasai kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Penuhi aku. Lindungi aku. Penuhi aku dengan roh hikmat. Penuhi aku dengan roh hikmat, Roh pengertian. roh pengertian, Roh nasihat. roh nasihat, Roh keperkasaan. roh keperkasaan, Roh pengenalan akan Tuhan. roh pengenalan akan Tuhan, Dan roh takut akan Tuhan. roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Aku adalah ciptaan yang baru. aku adalah ciptaan yang baru, Manusia baru. manusia baru Yang dipenuhi roh Tuhan saja. yang dipenuhi roh Tuhan saja. Aku akan menjadi orang yang berhasil. Aku akan menjadi orang yang berhasil, Pandai. pandai, Penuh hikmat Tuhan. penuh dengan hikmat Tuhan. Aku akan bertanggung jawab Aku akan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidupku. dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidupku. Aku berhasil dan beruntung Aku berhasil dan beruntung sebab roh Allah besertaku. sebab roh Allah besertaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan itulah hidupmu. Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, dipenuhi roh Tuhan. Dan engkau harus rajin membaca firman Tuhan, dan hidupmu akan berhasil beruntung. Angkat tanganmu, terima berkat. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah apapun yang sedang engkau usahakan. Ketika segala sesuatu engkau butuhkan, Tuhan sudah memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Engkau diangkat menjadi kepala, bukan ekor, semakin naik, bukan turun. Itulah ketetapan dan janji Tuhan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudus-Nya, lindungi ku dalam pondok-Nya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudus-Nya, lindungi ku dalam pondok-Nya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemahnya Dia sembunyikanku,